Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Insyaallah setelah pertemuan kita yang kemarin terganggu ketika Zoom ya, dan sekarang insyaallah kita akan memulai pelajaran pertama, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Riwayat hidup Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lahir pada tahun 574 Masehi. Ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Arwa. Ya. Bin ini, kata-kata bin, ya, contohnya Abdullah bin Muhammad, kemudian Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, ya, Ali bin Abi Thalib, itu menunjukkan kata setelah bin itu ayahnya, ya. Dia Utsman bin Affan, ayahnya berarti bernama Affan. Kemudian Umar bin Khattab, ya, ayahnya bernama Khattab. Ali bin Abi Thalib, ayahnya bernama Abi Thalib. Selanjutnya, Utsman bin Affan berasal dari Bani Umayyah. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya bernama Abdul Manaf. Adapun nasab lengkapnya ialah, ya, Ustadz minta tolong kalian coba hafalkan ini, ya, hafalkan, dan insyaallah ketika ujian nanti, ya, ujian semester nanti insyaallah ini akan Ustadz keluarkan biiznillah, ya, insyaallah. Ya. Adapun nasab lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf. Utsman bin Affan termasuk, ya, salah seorang as-sabiqun al-awwal. Ustaz, as-sabiqun al-awwalun itu apa, ya? Mungkin di antara kalian sebagian sudah pada tahu as-sabiqun al-awwalun, tapi di sini di buku Ustaz ingin menjelaskan pula, ya, yaitu sahabat yang masuk Islam, ya, di awal masa kenabian. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan seorang rasul melalui perantara malaikatnya yang agung, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, ya. Nah, ada sebagian kaum muslimin yang masuk Islam ketika pada saat itu, ya, ketika setelah Isra Mi'raj, ya, ataupun sebelumnya. Nah, mereka lah yang disebut as-sabiqun al-awwalun. Artinya orang-orang yang pertama kali, ya. As-sabiq itu orang yang mendahului, awalun orang yang awal, ya. Pendahulu awal gitu. Artinya orang-orang yang masuk Islam awal-awal, ya. Yaitu masuk Islam di awal masa kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Lanjut, ia mengenal Islam pertama kali melalui sahabatnya. Nanti ketika ujian akan ditanyakan siapakah sahabat Utsman bin Affan yang darinya ia belajar agama Islam, ya. Jawabannya Abu Bakar. Rasulullah SAW menikahkannya dengan dua putri beliau. Nah, di sini mungkin banyak yang nanya, ataupun banyak yang belum tahu, Ustaz, Abu Bakar kan julukannya As-Siddiq, Umar julukannya Al-Faruq. Nah, kalau Utsman bin Affan apa sih, Ustaz? Ya, mungkin ada juga yang udah tahu. Nah, mungkin Ustaz akan menjelaskannya dulu biar yang belum tahu agar tahu. Setelah pertama, ia dinikahkan dengan Ruqayyah, ya. Jadi Rasulullah SAW menikahkannya, yaitu menikahkan Utsman bin Affan dengan dua putri beliau, ya. Dua putri beliau. Yang pertama ia dinikahkan dengan Ruqayyah, ya. Setelah Ruqayyah meninggal, ya, menikah, kemudian berjalan hidupnya Utsman bin Affan dengan Ruqayyah, ya. Lalu meninggal Ruqayyah binti Muhammad, ya. Rasulullah menikahkannya lagi, menikahkan kembali Utsman bin Affan dengan anak yang lain, yaitu Ummu Kulthum, ya, putri beliau Rasulullah SAW yang lainnya. Itulah mengapa Utsman bin Affan dijuluki dengan Dzunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Ya, cahayanya itu pertama Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulthum, pemilik dua cahaya. Itulah maksudnya dari pemilik dua cahaya yang dimaksudkan dengan Dzunnurain, ya, pemilik atau pemegang dua cahaya. Dan selanjutnya, ya, Di tengah masyarakat luas, ya, Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang
saudagar yang sukses lagi dermawan. Tidak terhitung bantuan yang diberikannya kepada kaum muslimin, baik pada masa awal-awal dakwah Islam maupun setelahnya. Pada perang Tabuk, ya, misalnya Utsman mendermakan, itu artinya mensedekahkan 1000 ekor unta, 70 ekor kuda dan uang sebesar 10.000 dirham. Ya. Betapa dermawannya Utsman bin Affan ketika perang Tabuk. Pada zaman itu ia mensedekahkan 1000 ekor unta, 70 ekor kuda dan uang sebesar 10.000 dirham. Dan Allah alam hitungan dirupiahkannya berapa ya, karena satu dirham itu saya nggak tahu berapa rupiah ya. Selanjutnya ia juga pernah mengeluarkan uang sebesar 35.000 untuk membeli, bukan 35.000 rupiah ya 35.000 dirham, jangan salah sangka, untuk membeli sumur salah seorang dari Bani Ghifar ya. Lalu sumur itu ia wakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Jadi ceritanya ketika pada masa itu kaum muslimin paceklik ya, lagi paceklik, lagi musim kemarau, tidak ada air. Nah, ada salah satu Bani Ghifar yang memiliki sumur. Nah, dan di situ sumur satu-satunya terdapat airnya di dalamnya. Akhirnya Utsman bin Affan melakukan apa? Ia membeli sumur itu, kemudian diwakafkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Selain memiliki sifat dermawan, Utsman juga seorang yang jujur, rendah hati dan pemalu. Saking pemalunya nih, ya. Dia pemalu saking salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala malu terhadap dirinya pula. Ini kisahnya. Suatu ketika Aisyah memperhatikan sikap Rasulullah terhadap tamu-tamu beliau datang. Jadi suatu ketika Abu Bakar dan Umar datang, ya. Abu Bakar datang ke rumahnya Rasul, Umar datang ke rumah Rasul, kemudian Ali, kemudian Utsman bin Affan datang ke rumah Rasul. Nah, kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kulihat ketika Abu Bakar datang, engkau tidak tergesa-gesa untuk menyambutnya. Sewaktu Umar bertamu, engkau juga menyambutnya dengan biasa-biasa saja." Ujar Aisyah membuka percakapan. Jadi Aisyah langsung mulai kepada Rasulullah untuk membuka percakapan ini nih. Ya. Terus dilanjut oleh Aisyah lagi, tapi ketika Utsman bin Affan yang datang, kulihat engkau segera duduk sambil membetulkan pakaian. Ada apa dengannya? Maksudnya, ada apa dengan Utsman bin Affan hingga engkau duduk sambil membetulkan pakaian? Ya, tanyanya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kali ini Aisyah ingin tahu kenapa gitu jawabannya ya. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW menjawab, "Hai Aisyah, ya, bagaimana mungkin aku tidak merasa malu kepadanya, padahal malaikat saja merasa malu kepadanya." Subhanallah, subhanallah. Ya. Seorang Khalifah Utsman bin Affan ya, memiliki rasa malu, ya, bahkan makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala pun malu terhadap dirinya, itu para malaikat. Maka dengan itu pula Rasulullah SAW malu dan duduk dan sambil membetulkan pakaiannya ya. Jadi maksudnya gini, malaikat aja malu kepada Utsman bin Affan, apalagi saya gitu yang hanya manusia ya. Itulah kedudukan Utsman bin Affan di mata Rasulullah SAW ya, betapa mulianya beliau. Selanjutnya, pada masa kekhalifahan Abu Bakar, ini terjadi ketika Khalifah Abu Bakar ya, kaum muslimin sempat dilanda paceklik, yaitu musim kemarau. Persediaan bahan makanan terus menipis ya. Suatu hari tampak dari kejauhan segerombolan ya, atau serombongan kafilah ya. Kafilah itu artinya orang-orang pedagang ya. Kafilah tuh kan kalau dulu kan dagangnya nggak di toko-toko kan, orang jalan-jalan naik onta, naik kuda ya. Membawa 1000 ekor unta lengkap dengan gandum dan bahan makanan lainnya memasuki kota Madinah ya. Saat itu kaum muslimin masih banyak di kota Madinah ya. Ya. Pemilik kafilah itu adalah Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan. Tatkala ia tiba di pusat kota, di kota Madinah ya, semua tengkulak ya. Maksudnya tengkulak itu adalah para saudagar kayak itu, para pembeli ya. Mengerubuti Utsman bin Affan ya. Mereka ingin membeli barang dagangan milik Utsman dengan harga 3 kali lipat dari biasanya ya.
Akan tetapi Utsman menolaknya. Wow. Lihat. Padahal untung ya. Kalau dipikir-pikir untung kan ya. Contohnya misalnya kalian jual pulpen harga 1.000 ya. Terus ada yang mau beli, saya mau beli pulpen kamu nih 3 kali lipat ya, jadi 3.000, kan untung kita, untung 2.000 ya. Ya. Padahal untung, tapi Utsman bin Affan menolaknya ya. Ada apa nih? Kenapa Utsman bin Affan menolak ya? Apa yang dikatakan Utsman bin Affan ya? Aku hanya akan menjual kepada yang berani membayar 10 kali lipat ya. Utsman bin Affan memintanya lebih tinggi, 10 kali lipat ya. Kata Utsman kepada saudagar yang dari tadi sibuk menawar-nawar barang dagangannya. Kemudian salah seorang dari saudagar tersebut pun berkata, "Hai Utsman, hanya kami saudagar di kota ini, mustahil ada yang mampu membayar melebihi dari tawaran kami." Ya, balas salah seorang saudagar. Kemudian pun ia menantang Utsman bin Affan dengan berkata, "Jika ada, tunjukkan siapa orangnya." Ya, ditantang oleh Utsman bin Affan ya untuk menunjukkan siapa sih orang yang bisa membelinya dengan 10 kali lipat. Ya. Apa yang dibahas oleh Utsman bin Affan? Apakah dia marah atau apakah Utsman bin Affan bilang, "Iya, saya akan buktikan"? Enggak. Ya. Utsman bin Affan hanya tersenyum mendengarnya. Ya. Dia santai, dia tersenyum mendengarnya. Salah seorang saudagar bertanya seperti itu dan menantangnya seperti itu ya. Lalu ia menjelaskan, maksudnya dia menjawab siapa sih yang bisa membayar 10 kali lipat? Ya. Apa yang kata Utsman bin Affan? Allah. Ya. Allah yang menawarkan keuntungan ya, hingga 10 kali lipat. Kemudian ia melanjutkan dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa membawa amal yang baik, amal baik itu banyak ya. Ibadah ya, bentuk-bentuk ibadah, doa banyak ya, bentuk-bentuk dari amal yang baik. Maka bagi yang orang memberikan ini, membawa amal yang baik ini, pahala ya, 10 kali lipat amalnya ya. Maksud dari cerita ini adalah ya, Utsman tidak mau barang ini dibeli ya, akan tapi ia sedekahkan kepada kaum muslimin yang sedang mengalami masa paceklik. Itulah hebatnya Utsman bin Affan. Selanjutnya, pada saat peristiwa Hudaybiyah ya, Utsman diutus oleh Rasulullah SAW untuk menemui pemuka kaum Quraisy ya. Rasulullah menyuruhnya memberitahukan kepada bahwa kedatangan mereka ke Mekah adalah untuk umroh ya, bukan untuk berperang ya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan Utsman bin Affan, "Wahai Utsman, pergilah engkau ke Mekah dan temuilah pemuka kaum Quraisy dan katakan kepada mereka bahwa kami akan datang untuk umroh, bukan untuk berperang." Akan tapi apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy ya, orang-orang Quraisy kepada Utsman bin Affan ya, orang-orang Quraisy menahan Utsman di Mekah hingga beberapa hari ya. Itulah ya sifatnya kaum Quraisy ya. Datang baik-baik malah ditahan. Itulah. Kemudian Rasulullah SAW sempat mengira bahwa Utsman ya telah dianiaya atau dibunuh oleh kaum Quraisy. Beliau meminta kaum muslimin agar berbaiat ya, berbaiat artinya maksudnya adalah membuat perjanjian kepada ya berbaiat kepada kaum Quraisy untuk membela Utsman bin Affan. Nah, peristiwa baiat inilah yang disebut dengan nama Baiatur Ridwan. Setelah baiat dilakukan, Utsman muncul dari kejauhan. Kedatangannya disambut gembira oleh Rasulullah dan juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, semua peristiwa ini dari peristiwa ketika Rasulullah SAW menyuruhnya ke Hudaybiyah, ya. Kemudian dia ditahan, kemudian Rasulullah SAW sempat mengira dia dibunuh, kemudian Rasulullah SAW menyuruh kaum muslim untuk berbaiat, ya. Nah, disinilah menunjukkan begitu mulia kedudukan Utsman hingga Rasulullah SAW sangat memperhatikan diri beliau. Wallahu taala a'lam ya. Setelah cukup ya, nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi di yang B ya, kekhalifahan Utsman bin Affan ya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.